Baik, terima kasih Bang Lukman Malanduang, Ketua Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI, yang saya hormati Ketua Ketua Presidi Majelis Nasional KAHMI dan juga para pengurus Majelis Nasional KAHMI, para pembicara, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi siang ini dengan tema yang cukup menarik. Salawat serta salam kita panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang mengikutinya juga mendapatkan petunjuk dan hidayah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan materi sesuai dengan permintaan dari kawan-kawan. Grand Design Roadmap Sektor Prioritas Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 dan isu-isu strategis climate change pasca COP26 Glasgow. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba melihat dari apa yang sudah terjadi, bahwa tema yang diambil ini adalah tema yang memang sangat strategis dan memang mutlak untuk kita lakukan. Jadi kalau saya bilang, begitu kita bicara tentang climate change, itu bukan isu lagi, itu sudah menjadi persoalan real yang kita hadapi. Nah, karenanya kemudian kita harus siap-siap untuk melakukannya. Namun demikian, untuk kesiapan melakukan itu harus dilakukan secara bersama-sama, secara bersinergi, baik itu oleh pemerintah, oleh masyarakat, pelaku usaha, dan semuanya, sehingga nanti kesadaran atas upaya merespon dari adanya masalah-masalah atas climate change ini juga menjadi bagian yang memberikan kesempatan berpartisipasi semua pihak. Dan kalau kita bicara tentang climate change dan juga bicara tentang presidensi Indonesia, itu ada irisan yang cukup kuat di sana, sehingga nanti kita akan mencoba membahas apa saja irisan-irisan tersebut dan bagaimana kita nanti akan melihat grand design-nya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini kalau kita tahu bahwa perjalanan dari G20 atau G20 ini kan sudah dimulai sebenarnya dari tahun 1999, diskusi-diskusi antara menteri-menteri keuangan negara maju dan juga presidennya gubernurnya bank-bank sentral bank negara-negara maju. Nah, tapi pada tahun 2008 kemudian ini sudah dibentuk, dan di situ adalah Washington, dan pada setiap presidensi yang dimiliki oleh masing-masing negara yang memimpin di tahun yang bersangkutan, itu diperkenankan untuk mencoba meraise apa yang menjadi tema yang akan diperjuangkan. Nah, kalau dulu di awal-awal Amerika mengambil tema tentang financial markets and world economy. Kemudian sebelum kita kemarin di tahun 2021 ini untuk Roma mereka mengambil tema, atau Italia mengambil tema people, planet, and prosperity. Nah, sementara untuk kita sekarang mengambil tema recover together, recover stronger. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Presidium, bahwa sebenarnya begitu kita bicara tentang G20, ini bukan organisasi yang formal sebenarnya. Jadi ini adalah organisasi-organisasi yang didirikan secara tidak formal untuk memberikan kesempatan kepada forum tersebut mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan utama di dunia. Dan G20 ini juga memiliki peran strategis karena memang ini mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan, sehingga dia punya kecenderungan untuk bisa memberikan kesempatan semua negara-negara di dunia, khususnya bagi negara-negara yang terbelakang, bisa dibawa bersama-sama oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Kemudian juga ini dari G20 ini atau G20, anggotanya itu lebih dari 80% PDB dunia dan 75% perdagangan internasional dan juga 60% dari populasi dunia. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, kemudian terkait dengan manfaat presidensi yang ada di G20 di Indonesia, ini sudah sesuai sebenarnya, syukur alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan ini karena ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial khususnya. Kemudian juga kita dengan kesempatan ini bisa memberikan contoh kepada dunia tentang upaya yang sudah dilakukan Indonesia yang terkait dengan usaha transformasi struktural yang dilakukan, baik itu secara ekonomi maupun yang lainnya. Kemudian juga Indonesia memastikan bahwa dengan adanya presidensi ini,
di G20 berkontribusi terhadap penanganan pandemi COVID, sehingga keadilan untuk bisa mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya ketika menghadapi pandemi, dan lebih khusus lagi adalah terkait dengan vaksin-vaksin, itu juga bisa dilakukan dan bisa diakses oleh negara-negara di luar negara-negara G20. Kemudian kita juga bisa menggalang solidaritas untuk mengatasi krisis melalui koordinasi kebijakan ekonomi, kemudian aliran perdagangan, investasi, dan juga pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, Presidensi Indonesia ini juga berkontribusi dalam sistem kerjasama ekonomi internasional yang lebih kuat. Tapi di samping itu, presidensi kita ini karena ini akan menjadi tuan rumah dari kegiatan-kegiatan yang luar biasa, maka ini memberikan juga efek secara ekonomi kepada kita, karena kunjungan ribuan delegasi asing akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Kemudian juga ada penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dalam 1 tahun ke depan ini. Kemudian juga Indonesia bisa memberikan etalase kesuksesan dari pembangunan infrastruktur dan juga konektivitas yang sudah dibangun oleh kita. Dan ini juga bisa memberikan etalase kemajuan program vaksinasi, karena Indonesia termasuk salah satu negara yang dipandang sukses menangani atau menghadapi pandemi COVID. Kemudian juga dalam jangka panjang, Presidensi G20 ini akan meningkatkan jumlah wisatawan dan investasi yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya barangkali kita bisa lihat dari sisi kebermanfaatan dari sisi jangka panjang dan jangka pendek tadi. Jadi ada yang jangka pendek khususnya penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB nasional, kemudian pemanfaatan ekonomi lebih besar daripada 2018 annual meeting IMF dan World Bank di Bali. Kemudian manfaat jangka panjangnya ini bisa memajukan pariwisata, kemudian menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, menarik investasi, kemudian juga menampilkan kemajuan program vaksinasi Indonesia. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut nanti akan ada beberapa pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi yang pada akhirnya nanti akan dilanjutkan dengan summit. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 1 tahun ini di 19 kota yang ada di Indonesia dengan 150 pertemuan atau meeting, dan akan dihadiri oleh tidak kurang dari 20.988 delegasi. Nah, ini yang akan dilakukan oleh kita di Indonesia, sehingga kehadiran mereka harus bisa disambut dengan baik, dan kita harus bisa memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi, sehingga manfaat secara ekonomi dan sosial bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang mendapat akses langsung terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira kota-kota yang akan dilaksanakan kegiatan dari G20 tersebut yang ada di Indonesia. Jadi nanti akan dilaksanakan setidaknya di Bogor, di Semarang, di Solo, di Batam Bintan, kemudian Medan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Sorong bahkan, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, kemudian Danau Toba, Manado, dan juga di Malang. Nah, itu kota-kota yang harus siap mengambil manfaat atas kehadiran dari para delegasi yang hadir di Indonesia. Lalu kembali kalau kita bicara dari G20 dan Presidensi Indonesia, apa yang akan ditawarkan tema Presidensi G20 oleh Indonesia untuk tahun 2020? Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan utamanya kita akan berusaha untuk bisa menciptakan recovery together, recovery stronger, gitu ya. Jadi bisa bersama-sama pulih dan pulih lebih kuat. Gitu. Nah, dari outcome yang paling utamanya, ini kita ingin bahwa tema tentang recovery stronger, recovery together, recovery stronger, ini berkaitan dengan kasus pandemi yang ada, sehingga kita harus bisa menyiapkan exit strategy untuk dunia ketika menghadapi pandemi pada saat ini. Nah, diantaranya main topiknya ada 3, tadi sudah disampaikan, jadi di atas 3 pilar. Yang pertama tentang global health architecture, sehingga nanti ini ada kegiatan yang akan mengarah kepada bagaimana melakukan global fundraising, kemudian juga resilience dan harmonize global health standards. Jadi harus ada standar yang global dalam rangka menghadapi pandemi ini. Nah, kemudian juga digital economy transformations, ini global economy governance redesign with digital technology, sehingga ke depan ini yang berkaitan dengan industri 4.0 dan juga melakukan digitalisasi baik itu di sektor swasta maupun publik sudah harus dilakukan, yang pada akhirnya ini harus memberikan juga manfaat ekonomi, sehingga dengan adanya kegiatan memanfaatkan digital ekonomi ini dan juga teknologi, sehingga ini akan memberikan kesempatan kita lebih memperbaiki tentang environment, kemudian sosial dan juga governance-nya. Kemudian ada yang ketiga adalah energy transitions,
di mana kita ingin topik utamanya adalah Global Cleaner Energy Systems and Just Transitions gitu ya. Jadi ada energi global yang lebih bersih dan juga ada transisi yang lebih berkeadilan sehingga kawan-kawan yang akan melakukan transisi dari energi yang tidak terbarukan atau yang lebih polutif ke arah yang lebih baik dan kurang polutif itu diberikan kesempatan secara adil. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan cross-cutting-nya di antara itu, di mana kita akan melihat nanti ke depan ada digitalizing ekonomi, kemudian juga strengthening micro, small, medium enterprises, kemudian empowering women, youth, disability, creative economy, human capital development, economic recovery, just transitions. Nah, ini terkait dengan akses to technology and finance-nya di situ. Dan nanti ke depan akan ada langkah-langkah yang dilakukan secara bersama-sama dari short term atau jangka pendek dan juga long term-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kegiatan yang akan dilakukan dalam konteks koordinasinya dari G20. Jadi G20 itu puncaknya adalah summit tadi, tetapi dua kegiatan utamanya sebenarnya adalah kegiatan yang berada di track finansial atau keuangan, kemudian juga ada di track Sherpa. Jadi Sherpa ini diambil dari istilah pihak yang dulu membantu orang kalau ingin memanjat ke gunung, ke summit itu ya. Jadi dianggap puncak gunungnya itu adalah summit, sehingga Sherpa ini yang memberikan arah jalan. Di mana untuk Sherpa Track ini nanti di situ ada ministerial meeting, kemudian juga ada working group. Nah, untuk working group ini ada salah satunya adalah tentang trade investment and industry working group, di mana dalam working group ini yang menjadi PIC adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi BKPM, kemudian juga Kementerian Perindustrian. Nah, ini kami bertiga yang nanti akan memberi pendalaman dan juga penerjemahan atas program-program yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita akan melihat ini dari sisi kepanitiaannya, tidak terlalu penting, tapi barangkali perlu juga kita pahami bahwa kegiatan yang ada untuk setahun ke depan ini, panitia nasionalnya sudah terbentuk juga, di mana dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dan wakilnya adalah Bapak Wakil Presiden, dan anggotanya ada Menko Marves dan Menko PMK. Kegiatan-kegiatan dan juga para kementerian ada di bawah, sementara untuk Kementerian Investasi dan BKPM, ini kita berada di bawah side event untuk Mendak, untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, di mana kita nanti Kemenprin, Kemenko UKM, Kemenpora, Kementerian PPA, Bappenas, Kementerian Investasi, kemudian Wamenparekraf dan juga Kadin berada di sana. Selanjutnya, nah ini yang menjadi usulan isu prioritas presidensi G20 khusus untuk yang working group-nya trade investment and industry. Jadi nanti akan ada 4 isu prioritas yang akan dimainkan. Yang pertama dan kedua itu adalah stronger multilateral trading system for a robust global recovery. Kemudian reliable global value chain for building back better. Ini nanti chairnya adalah Kementerian Perdagangan. Kemudian ada yang co-chairnya Kementerian Investasi, di mana ini akan mengambil tema Spurring Sustainable Investment to Accelerate Global Economic Recovery. Dan yang keempat, co-chairnya adalah Kementerian Perindustrian, akan menekankan pada Accelerations of Industry 4.0 for Inclusive and Sustainable Industry Development. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada sisi keterkaitan antara climate change dan juga G20, karena kita akan bicara tentang investment yang sustainable, kemudian kita juga akan bicara tentang sustainable industrial development, di mana kedua-duanya berbicara tentang hal yang tidak bisa memisahkan diri dari dukungan lingkungan hidup. Lanjut, langsung ke yang ini aja Mas, waktunya ke yang masalah environment. Nah, perubahan iklim, lanjut Mas. Next slide aja. Nah, ini yang kira-kira kita bisa lihat latar belakangnya dari gas rumah kaca yang dikontribusikan oleh beberapa negara. Ini per tahun kita bisa melihat di sini bahwa dari tahun 1990 sampai dengan 2016 data yang ada, ini rata-rata dunia ini kontribusi atas gas rumah kacanya terus meningkat. Dan kenapa kita harus mencoba memerangi ini? Karena ini bukan hanya sekedar mencemari lingkungan, tetapi membahayakan bagi kehidupan manusia.
Di antaranya kita bisa melihat gas-gas apa saja yang masuk ke dalam kelompok gas rumah kaca tersebut. Kita bisa melihat ini. Jadi ada kontribusi yang diberikan dari sumber metan, ya, metan atau CH4, di mana CH4 ini memiliki dampak 25 kali lebih besar daripada CO2. Namun masa hidupnya dari CH4 ini 12 tahun atau lebih pendek dari CO2. Tapi impact-nya 25 kali, ya, masa hidupnya lebih lebih singkat tapi lebih tinggi impact-nya. Kemudian ada dari nitrous oxide atau N2O, dan ini adalah memiliki masa hidup 114 tahun. Dampak dari N2O ini terhadap peningkatan suhu 300 lebih tinggi daripada karbon dioksida. Kemudian gas yang berikutnya adalah karbon dioksida atau CO2. Ini merupakan emisi paling banyak dan memicu berbagai penyakit pernafasan. CO2 banyak dihasilkan dari fenomena alam dan juga aktivitas-aktivitas manusia. Nah, yang keempat, ini adalah F-gases. F-gases ini adalah gas yang merupakan emisi yang hanya bersumber dari aktivitas manusia, jadi tidak ada yang dari alam. Nah, F-gases ini memicu peningkatan suhu bumi lebih tinggi dibandingkan jenis yang lainnya. Dan masa usia dari F-gases ini berkisar 270 sampai dengan 50.000 tahun. Nah, sementara dari sumber gas rumah kaca yang berdasarkan sektor ini, paling besar sebenarnya kontribusinya diberikan oleh sisi energi, di mana energi itu juga sebagian besarnya dikontribusikan oleh energi yang digunakan di industri, kemudian juga yang digunakan untuk transportasi, dan juga yang digunakan untuk gedung-gedung. Nah, ini yang besar, kemudian diikuti dengan kontribusi atas gas rumah kaca yang dari agriculture, forestry, dan juga land use. Nah, sebenarnya kalau dari sisi dari sisi kehutanan, kontribusinya sebenarnya tidak terlalu besar, hanya memang ini bisa memberikan image yang negatif kepada Indonesia. Selanjutnya, Mas. Nah, dari sisi tadi, jadi mulai dari COP 26 yang kemarin dilaksanakan di UK, ini kita bisa tahu sebelumnya bahkan sudah ada negara-negara yang ingin men-set target mereka terbebas dari karbon. Sudah ada 500 perusahaan yang punya komitmen tersebut. Jadi dari mereka juga bahkan ada 163 yang masuk dari Fortune Global 500 tersebut, yang dia sudah men-set target mereka. Jadi targetnya ada 3. Apakah dia mau karbon netral, di mana posisi karbon netral itu dicapai ketika dia sudah bisa mengganti atas kerugian dari karbon yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Kemudian yang berikutnya adalah 100% dia sudah mengandalkan kepada renewable energy. Dan yang ketiga ini emisi yang science-based target, di mana emisinya itu juga berbarengan dengan upaya untuk mengurangi pemanasan global. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang ada di sini, contohnya ya, lingkaran yang paling luar itu nama perusahaannya, kemudian di dalamnya adalah negaranya, kemudian target mereka atas climate target tipe yang sudah ada yang 3 tadi. Ini sudah ada dan mereka rata-rata men-set targetnya sampai dengan 2040, sehingga mereka 10 tahun lebih cepat dari target yang dibuat ketika COP dilakukan di Perancis. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita sekarang adalah ketika mereka berbicara tentang ini, mereka juga men-set bahwa produksi yang mereka lakukan juga harus bebas dari karbon. Bahkan sampai energi yang mereka lakukan pun harus terbebas juga dari karbon. Sehingga kalau mereka akan melakukan investasi ke negara-negara di luar dari negaranya masing-masing, mereka hanya mencari energi yang bebas dari karbon juga. Karenanya Indonesia yang masih memiliki 60% listriknya terbuat dari power generation-nya dibantu oleh coal, ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita harus meresponnya dengan hati-hati dan tidak terlambat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi saya tahu waktu saya sudah habis, jadi barangkali nanti sambil berdiskusi kita bisa melihat lagi hal-hal yang bisa kita pandang lebih jauh. Demikian Bang Lukman Malanwal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.